baik banget gitu ya Ustazah Eliu. Ini lagi bengong aja, lagi ngeliatin apaan sih, Po? Tipe-tipe suami cuk. Suami cek, coba cuk. Ini kalau misalnya dapat suami ya yang mau mengingatkan urusan akhirat, ini mungkin bahagialah buat para istri nih. Karena ada tipikal suami ini yang punya tanggung jawab, merasa diri tanggung jawabnya besar itu sampai dia gila kerja atau orang bilang workaholic. Nah ini dia nih. Nah ada juga kalau misalnya suami yang berpikir udah deh mau di rumah mau kayak gimana urusannya yang penting duit belanja, mau makan segala macam ada. Nah sekarang nih bagaimana menjadi seorang suami ya. Walaupun nih kalau bisa dapat dua-duanya. Rajin bekerja, workaholic tapi tetap ingat urusan akhirat. Bagaimana nih Ustazah Eliu? Mohon izin waktunya silakan. Terima kasih Kak Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kecibarusa bareng si kembar ini yang luar biasa Masya Allah apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Gimana sih kalau suami yang memang kerjanya itu terlalu workaholic ya seperti apa? Nah makanya jelas sekali ketika syair berkata bahwa harus seimbang antara mencari dunia dan juga akhirat. Bahkan dalam Quran surah Al-Qasas ayat ke-77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan di akhirat, kesuksesan di akhirat, tapi jangan lupa dengan dunia. Artinya apa? Yuk sama-sama niatnya akhirat. Kalau misalnya niat akhirat, dunia dapat, dua-duanya dapat. Tapi ketika tujuannya yang pertama adalah dunia, cukup dapat dunia. Makanya mohon maaf untuk para suami yang pertama ketika kita gemar bekerja, niatnya untuk akhirat sehingga tidak lupa sama yang namanya keluarga. Nah ketika kita nggak lupa sama keluarga, mohon maaf pulang pun juga on time tepat waktu. Kemudian manage waktunya bisa. Kalau kita lihat burung saja sudah diberikan rizki oleh Allah. Perginya pagi, pulangnya sore. Jadi nggak terlalu yang namanya sampai malam. Kadang kita kalau misalnya terlalu dalam kerja, dari pagi ke pagi lagi, dari malam ke malam lagi. Ya Allah makan tape di mampu udah capek dah gitu kan. Sehingga waktu untuk keluarga nggak ada. Sedangkan Rasulullah menegur, ya Allah ini kenapa terhadap anak saja nggak disayang. Seharusnya anak dicium, dipeluk. Apa kata Rasulullah? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Terhadap istri Rasulullah pun juga Masya Allah senantiasa bersama istrinya. Bercanda, kemudian juga saling share, kemudian juga membantu pekerjaan rumah tangga. Artinya apa? Tidak terlalu dalam urusan dunia. Tapi tepatnya yuk perhatikan ketika kita gemar bekerja, perhatikan juga keluarga. Yang pertama. Kemudian yang kedua, nafkah di sini mohon maaf tidak dilihat dari kuantitas, tapi juga kualitas. Bagaimana Sa'labah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ya Rasul, saya ini miskin sekali. Berikan saya kesempatan untuk menjadi orang kaya. Ya Rasul, doamu diijabah, doakan saya ya Rasul. Rasulullah udah tahu, tidak, mungkin ini yang terbaik untukmu. Kemudian terus diminta lagi sehingga Rasulullah berdoa Masya Allah benar. Peternakannya berkembang sehingga yang tadinya rajin dengan ibadah lupa sama ibadah. Tadinya on time dalam hal ibadah, sekarang ketika berkembang maka naudzubillah min dzalik lupa terhadap Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang dikatakan bahwa ya Allah jangan sampai untuk urusan nafkah tidak dilihat dari kualitas. Kuantitas kita kejar banyak, tapi dalam hal kualitas untuk mendekatkan diri kepada Allah, naudzubillah nggak ada sama sekali. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya yuk sama-sama kita introspeksi diri. Yuk kita introspeksi, oh iya nih banyak kita dapat duitnya, tapi mohon maaf apakah dipakai untuk beribadah gitu kan? Apakah dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah? Nah itu dia. Kemudian yang ketiga, yuk sama-sama senantiasa kita menjadi penghuni surga. Iya, jangan Masya Allah, penghuni amin. neraka. Iya. Karena salah satu ada neraka namanya hutama itu yang gemar sama dunia. Coba sedikit nih Naudzubillah.
Ustazah Baik. Lulu nih, kalau Ya. misal saya kan tipikal orang kan yang kadang-kadang pergi pagi pulang pagi tadi Nah, seperti itu. apa yang dikatakan oleh Ustazah Lulu. Nah kan waktu ini saya kebanyakan di luar, bagaimana caranya kalau kesannya hanya pakai video call atau mungkin telepon aja boleh nggak? Makan buah atep anget-anget itu siasat mantep banget. Oh, Masya Allah. Tapi sediain dulu waktu liburnya Ade, Ah, iya, gitu kan benar, buat benar. keluarga insya Allah. Jazakillah khairan kasiran, makasih banyak nih. Sekarang nih kita lanjut lagi nih. Saya mau nanya sama Bunda nih ya. Bunda, Fadli. Ya. kalau tipe suami zolim, Ya. enaknya diapain? Kita hukum. Kok dihukum? Emang boleh? Ada caranya. Gimana caranya? Sebentar lagi. Oh yang sebentar lagi, ya. Yang di rumah nih jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.